Nah, Gimana? Sudah? Sudah, Pak. Ya, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Saya ulang dari depan. Di sini bahwa sistem saraf pusat, ya, Pak. Ya. Ya, sistem saraf pusat pada manusia ini meliputi dua bagian. Yang pertama adalah otak, yang kedua adalah sumsum tulang belakang. Ya. Nah, otak dilindungi oleh 3 lapisan selaput meninges. Ya. 3 lapisan tersebut diawali dari luar ke dalam. Yang pertama adalah durameter, di antara tulang kepala dengan durameter terdapat dalam rongga epidural. Ya. Yang kedua, arachnoid. Arachnoid mater disebut demikian karena bentuknya seperti sarang laba-laba. Yang ketiga, piameter, lapisan terdalam yang mempunyai bentuk disesuaikan dengan lipatan-lipatan permukaan otak. Kemudian otak dan sumsum tulang belakang meliputi 3 materi yang esensial, yaitu 1 badan sel yang membentuk bagian materi kelabu, yang kedua serabut saraf yang membentuk bagian materi putih, yang ketiga sel-sel neurologia, yaitu jaringan ikat yang terletak di antara sel-sel saraf di dalam sistem saraf pusat. Kemudian, walaupun otak dan sumsum tulang belakang mempunyai materi yang sama, akan tetapi susunannya berbeda. Pada otak, materi kelabu terletak di bagian luar atau kulitnya, atau disebut korteks. Sedangkan untuk materi kelabu, terlalu bagian luar tadi, kulitnya namanya korteks, bagian putih terletak di tengah, yaitu pada sumsum tulang belakang. Bagian tengah berupa materi kelabu yang berbentuk kupu-kupu, sedangkan bagian korteks yang berupa materi. Jadi dari sini berarti susunannya antara otak dan sumsum tulang belakang adalah terbalik. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita tambahkan di sini bahwa di dalam proses pengaturan, ya, otak kita dalam proses pengaturan ini dibagi 2 belahan. Untuk belahan kanan itu mengatur kegiatan tubuh yang ada di sebelah kiri. Sedangkan belahan kiri mengatur kegiatan tubuh yang ada di sebelah kanan. Sehingga merupakan kebalikan, yang kanan mengatur yang kiri mengatur yang sebelah kanan. Demikian untuk mengatur dalam kegiatannya. Lanjut. Nah, kemudian yang pertama adalah otak. Otak mempunyai 5 bagian utama. Yang pertama adalah otak besar. Otak besar mempunyai fungsi dalam pengaturan semua aktivitas mental, yaitu berkaitan dengan kepandaian, inteligensi, ingatan, memori, kesadaran, dan pertimbangan. Yang kedua adalah otak tengah. Otak tengah terletak di depan otak kecil dan jembatan farol. Di depan otak tengah terdapat talamus dan kelenjar hipofisis yang mengatur kerja kelenjar-kelenjar endokrin. Bagian atas namanya dorsal. Otak tengah merupakan lobus opticus yang mengatur refleks mata serta penyempitan pupil mata dan juga merupakan pusat pendengaran. Yang ketiga adalah otak kecil, cerebellum. Cerebellum mempunyai fungsi utama dalam koordinasi gerakan otot yang terjadi secara sadar, keseimbangan dan posisi tubuh. Bila ada rangsang yang merugikan atau berbahaya, maka gerakan sadar yang normal tidak mungkin dilaksanakan. Yang keempat adalah sumsum sambung atau medula oblongata. Sumsum sambung berfungsi menghantar impuls yang datang dari medula spinalis menuju ke otak. Sumsum sambung juga mempengaruhi jembatan refleks fisiologi seperti detak jantung, tekanan darah, volume, dan kecepatan respirasi, gerak alat pencernaan, dan sekresi kelenjar pencernaan. Berikutnya adalah yang kelima, adalah jembatan farol. Jembatan farol berisi serabut saraf yang menghubungkan otak kecil bagian kiri dan bagian kanan, juga menghubungkan otak besar dan sumsum tulang belakang.
Untuk berikutnya, ini sudah bagian yang terakhir, sangat sehat sekali, yaitu sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Pada penampang melintang sumsum tulang belakang, tampak bagian luar berwarna putih, sedangkan bagian dalam berbentuk kupu-kupu dan berwarna kelabu. Pada penampang melintang sumsum tulang belakang, ada bagian seperti sayap, yang terbagi atas sayap atas disebut tanduk dorsal dan sayap bawah disebut tanduk ventral. Impuls sensori dari reseptor dihantar masuk ke sumsum tulang belakang melalui tanduk dorsal dan impuls motor keluar dari sumsum tulang belakang melalui sumsum tanduk ventral menuju efektor. Pada tanduk dorsal terdapat badan sel saraf penghubung atau asosiasi konektor yang akan menerima impuls dari sel saraf sensori dan akan menghantarkannya ke saraf motor atau saraf motorik. Ini ulasan sedikit tentang susunan saraf pusat manusia atau susunan saraf sadar. Berarti mengatur semua kegiatan apa yang kita sadari, yaitu pusatnya pada otak dan pada sumsum tulang belakang. Demikian Bapak Ibu sedikit yang bisa saya sampaikan. Mestinya banyak kekurangannya dan mohon masukan dengan sebaik-baiknya. Ini hanya seperti ini yang bisa kita sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Dan bila nanti ada masukan-masukan, bisa untuk lewat grup. Demikian dari saya, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah pertanyaan? Monggo. Ya, Bapak Ibu. Tanya, silakan. Ya, silakan. Pada Pak Darmono, mana Pak Darmono yang bertugas menjawab mestinya, monggo. Boleh ditulis chat di situ. Ya, silakan. Chat nggih, Bu ya. Monggo di chat nanti tak bacakan. Oh, nggih. Namanya siapa? Desi, Bu. Oke, silakan. Mau tanya tentang cara kerja jaringan saraf pusat. Ditulis di situ. Nggih, Bu. Cara kerja Jaringan saraf pusat. ya pokoknya sistem saraf pusat, cara kerjanya kepiye gitu kan? Nggih, nggih, Bu. Karena itu sistem. Ya, Bapak Ibu, ini ada. Monggo ditulis di situ. Iya. Mungkin cara kerja sistem saraf pusat, Pak. Monggo. Ya, mungkin Pak Darmono bisa untuk menyampaikan. Monggo, Pak. Cara kerja sistem saraf pusat. Ya, gimana Pak Dar? Atau langsung saya jawab? Monggo. Oh ya, gini aja Bapak Ibu. Cara kerja sistem saraf pusat, karena ini saraf sadar ya berarti, ini seperti skema urutan jalannya rangsang pada saraf sadar. Berarti mulai dari reseptor, penerima rangsang, terus dibawa oleh urat saraf sensorik, terus menuju ke saraf pusat. Setelah dari saraf pusat, itu saraf motorik, terus menuju ke efektor atau tanggapan. Ya. Demikian untuk secara singkat, Ibu bisa menambahkan. Ya. Begitulah, monggo, betul. Memang begitu. Monggo ada pertanyaan lagi enggak? Mari silahkan, mungkin ada. Maaf, saya beri kesempatan maksimal 3 wae saya tanya. Mungkin kalau waktunya masih ada ya Bu. Iya kan nanti gantian ini yang satu nesisan juga nggak apa-apa kok, yang reguler. Kan berapa menit, cuman berapa menit kok Pak? Iya, iya. Monggo. Mungkin masih ada Bapak masih Ibu. Bisa. Silahkan. Monggo. Rek. Ada enggak? Kalau enggak kelompoknya Desi, Ari, Rizky ya.
Masih ada enggak pertanyaan? Halo. Monggo Bapak Ibu, Dah, kalau Bu. ada pertanyaan. Dah. Share materinya ditutup dulu, Pak. Oh ya. Biar pesertanya teriak karena saya mesti memfoto peserta Oh, gitu, kuliah. ya. Nah, Oh ya. oke. Ya ini Ibu. Oke. Pak Mono. Baru muncul 3, Bu. Ya, enggak apa-apa. Oh ya. Karena kan ini Oh ya. seperti ini enggak apa-apa. Bentar. Buat BKD. Beban dosen kerjanya tenanan apa enggak? Oh gitu. Sing ora sopong ini jadi paidu. Nah, Ya, Bu. bentar. Tak ambil ininya dulu. Kalau tadi baru pesertanya berapa gitu. Suruh ngetok kayak jumlah peserta gimana caranya aku. Ya absennya dicentangi ra boleh dari Pak Agus. Ini kita lihat peserta. Ya ada persyaratannya nggak apa-apa. Oh ya. Zoom. Ya kalau bisa dikecilin nanti terlihat semuanya bisa kok. Ya Bu. Oke, monggo. Gimana? Regulernya, halo. Sudah siapkah? Sebenarnya kalau dilatih kita sama-sama kan ya, sama-sama berlatih share materi. Kalau ini dari hostnya sudah menutup materinya, peserta itu pun bisa share. Coba dicoba, dilihat, bisa enggak? Coba. Bisa enggak coba? Kameranya Pak, itu coba di apa namanya? Bentar. Ini tak kecilin dulu. Enggak bisa ya. Saya juga mau nyoba Kak, sebenarnya bisa Kak. Halo. Harusnya kan bisa. Kalau nggak bisa ya biar hostnya yang presentasi. Tak coba pinnya ya sama aja. Itu 3 lho Pak, dari gitu bisa. Kita Ini anpin. Coba di anpin Pak. Coba pinnya mati lagi. Bisa nggak? Kalau nggak bisa ya biar host ganti, hostnya aja yang ganti, nggak apa-apa. Kalau sudah hostnya ganti, ini ditutup, ya. Kemudian nanti hostnya ganti, hostnya yang invite peserta yang baru. Gitu aja. Oke, udah nggak ada pertanyaan? Silahkan ditutup Pak. Sekarang yang ganti hostnya siapa? Monggo membagi ID di grup WA. Ya. Demikian saya ya. sampaikan Ibu. Banyak ya. Mohon maaf. Dan ini maaf, saya teman yang ada di kampungku ini. Ya, memang harus latihan Pak. Oke. Ya, sekian Bu. Dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti